Nama saya Hendra. Saya tinggal di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Sehari-hari saya bekerja sebagai petani tembakau. Pekerjaan turun-temurun dari keluarga saya. Beberapa tahun terakhir, nasib saya tidak bagus. Panen sering gagal. Entah karena hujan terlalu deras, angin, atau hama. Modal habis, utang makin menumpuk. Malam itu, setelah seharian mengecek ladang yang tampak menyedihkan, saya pulang larut. Langit sudah gelap sejak sore, tapi malam itu hujan datang lebih deras dari biasanya. Saya nekat pulang naik motor, melewati jalan panjang di antara sawah yang membentang di lereng Sindoro, Sumbing. Kalau siang, jalan itu indah sekali. Di sebelah timur berdiri Gunung Sindoro, megah dengan kabut tipis menutupi puncaknya. Di sebelah barat Gunung Sumbing, gagah dengan lereng hijau. Sawah terbentang luas, hamparan hijau atau kuning tergantung musim. Tapi malam itu, semua indah itu hilang. Yang tersisa hanya gelap, hujan, dan suara mesin motor saya yang meraung tertahan. Saya melaju pelan. Lampu motor temaram terpantul di aspal yang basah. Hujan turun deras, angin berhembus kencang, dan dari jauh terdengar suara gemuruh petir. Tidak ada kendaraan lain lewat, tidak ada rumah. Hanya sawah luas dengan sesekali terlihat siluet pohon di kejauhan. Tiba-tiba, motor saya tersendat, berebet. Mesinnya tersengal, lalu mati. Lampu ikut padam. Jalan gelap total. Saya berhenti di pinggir jalan. Hanya diterangi sesekali kilat yang membelah langit. Air hujan meresap ke jaket dan celana saya. Dinginnya menusuk tulang. Saya coba hidupkan motor. Tek, tek, tek. Tidak ada respon. Saya coba lagi berkali-kali. Tetap tidak mau menyala. Ya Allah, gumam saya setengah putus asa. Saya berdiri di tengah hujan, menenggok ke kanan dan ke kiri. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan deras dan sesekali suara kodok dari sawah. Hati saya mulai gelisah. Saya ingat cerita orang-orang desa tentang jalan ini. Banyak yang bilang kalau malam sering terlihat penampakan. Kadang perempuan berambut panjang, kadang sosok tinggi hitam berjalan di pematang sawah. Saya menelan ludah, berusaha tidak memikirkan itu. Saya memutuskan untuk mendorong motor. Tapi jalan masih panjang. Entah berapa kilometer lagi baru ada rumah atau warung. Langkah saya berat. Tenaga sudah habis. Dingin makin menusuk. Saat itulah saya melihat sesuatu. Dari kejauhan, di tengah gelapnya hujan, ada cahaya samar. Kuning temaram seperti lampu minyak. Saya berhenti, menyipitkan mata, memastikan. Betul, cahaya itu ada. Terlihat jauh di depan, tapi jelas berbeda dari kilatan petir. Cahaya itu stabil, berpendar pelan, seperti berasal dari sebuah bangunan. Perasaan di sini nggak ada rumah. Gumam saya dalam hati. Saya sudah sering lewat jalan ini siang maupun malam. Tidak pernah ada lampu atau bangunan di tengah sawah sepanjang jalur ini. Tapi malam itu, cahaya itu ada. Saya diam beberapa saat, ragu apakah harus mendekat atau tidak. Badan saya basah kuyup, motor tidak bisa hidup, jalanan sepi. Satu-satunya pilihan adalah menuju ke cahaya itu. Saya mulai mendorong motor pelan ke arah sana. Setiap langkah terasa berat, tapi semakin dekat cahaya itu makin jelas, seperti lampu dari sebuah bangunan kecil. Hujan deras masih turun, tapi saya sudah tidak begitu peduli. Ada rasa aneh, antara lega karena mungkin ada tempat berteduh, tapi juga takut karena saya yakin di jalan itu tidak ada apapun selain sawah. Semakin dekat, jantung saya berdegup kencang. Saya bisa melihat siluet atap bangunan itu. Bentuknya seperti masjid. Masjid di tengah sawah, di jalan yang seharusnya kosong.
Saya berhenti lagi, nafas saya memburuh. Otak saya berkata untuk balik, tapi kaki saya seperti tidak mau berhenti melangkah. Masjid itu berdiri sunyi, lampu kuning temaram menyala di terasnya. Dan di sanalah, malam itu, hidup saya mulai berubah. Saya berdiri terpaku di depan bangunan itu. Hujan deras menutupi pandangan. Tapi semakin dekat, semakin jelas kalau yang saya lihat adalah sebuah masjid kecil. Masjid itu sederhana, berdinding tembok kusam yang basah diguyur hujan, atapnya dari genteng merah tua, dan lampu kuning temaram menyala di teras. Lampu itu bukan neon, bukan bohlam terang, tapi seperti lampu minyak kuno. Cahayanya lembut, berkedip pelan tertiup angin. Yang membuat saya merinding, saya tahu betul di jalan ini tidak ada masjid. Tidak pernah ada. Saya sudah bertahun-tahun lewat sini, apalagi saat musim panen. Jalan ini hanya sawah, sesekali pohon, dan gelap gulita kalau malam. Saya berdiri mematung beberapa detik, ragu untuk melangkah. Suara hujan menghantam atap genting masjid, menimbulkan bunyi berulang yang anehnya terdengar menenangkan. Saya berbisik pelan, beneran ada masjid di sini? Rasa takut dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Badan saya sudah basah kuyup, kedinginan sampai menggigil. Pikiran saya rasional, saya butuh tempat berteduh. Tapi hati saya gelisah. Kalau ini masjid, kenapa tidak pernah ada di siang hari? Saya menuntun motor saya mendekat. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat, semakin jelas detailnya. Masjid itu punya 2 jendela kecil di kanan dan kiri pintu. Dan pintunya setengah terbuka. Dari dalam, ada cahaya kuning samar keluar. Saya berhenti lagi di halaman kecilnya yang dipenuhi tanah becek. Nafas saya terengah-engah, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena jantung saya berdetak terlalu cepat. Telinga saya menangkap sesuatu. Suara azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu lirih, dalam, seakan bergema di dalam masjid. Saya terpaku. Saya tahu jam sudah lewat tengah malam. Tidak ada masjid di desa yang adzan pada jam segini. Bulu kuduk saya berdiri. Tapi entah kenapa, suara adzan itu juga menenangkan. Saya mengusap wajah, berusaha menghilangkan rasa takut. Lalu saya melangkah ke depan pintu. Begitu saya masuk, suasana langsung berubah. Di dalam, masjid itu sederhana sekali. Lantainya tegel hijau tua yang mengkilat basah, dindingnya polos tanpa hiasan, hanya ada beberapa kitab tebal di rak kayu kecil. Lampu minyak menggantung di tengah ruangan, mengeluarkan cahaya kuning lembut. Dan di depan, berdiri seorang lelaki. Dia mengenakan jubah putih bersih, dengan sorban melingkar di kepala. Wajahnya tampak teduh, berjanggut rapi, matanya tajam tapi hangat. Dia menoleh ke arah saya dan tersenyum tipis. "Silahkan masuk, nak. Berteduhlah dulu," katanya dengan suara tenang. Saya terpaku di tempat. Suara hujan di luar terdengar makin jauh, padahal saya tahu hujan masih deras. Entah kenapa di dalam masjid, suara itu terdengar samar. Saya memberanikan diri menjawab, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullah," jawabnya sambil mengangguk pelan. Saya melangkah pelan ke dalam, meletakkan motor di teras, lalu menutup pintu. Perasaan saya campur aduk. Ada rasa aman karena bertemu orang, tapi juga ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Lelaki itu duduk bersila di depan, mempersilahkan saya duduk di dekatnya. Saya menurut. "Dari mana, nak?" tanyanya sambil menatap saya. Saya dari Parakan, Pak. Motor saya mogok di jalan. Tadi hujan deras sekali. Saya lihat ada cahaya, lalu menemukan masjid ini.
Jawab saya suara bergetar. Dia mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawaban saya. Tidak semua orang bisa sampai ke sini. Hanya yang diizinkan saja. Kata-kata itu membuat saya semakin bingung. Maksud Bapak, ini masjid apa ya Pak? Soalnya setahu saya di jalan ini tidak ada masjid. Dia senyum tipis, lalu berkata tenang. Yang kau lihat malam ini tidak selalu bisa dilihat orang lain. Bahkan mungkin besok pun kau tidak akan menemukannya lagi. Jantung saya berdetak makin keras. Saya menunduk, bingung harus bicara apa. Lelaki itu kemudian menepuk bahu saya pelan. Tenanglah, kau sudah letih. Berteduhlah dulu. Anggap ini rezeki dari Allah. Saya hanya bisa mengangguk pelan. Di balik ketenangan wajahnya, saya merasakan ada sesuatu yang besar yang tidak bisa saya pahami. Dan sejak detik itu, saya tahu malam saya tidak akan sama lagi. Saya duduk di lantai tegel hijau tua. Badan masih basah kuyup, tapi entah kenapa, hawa dingin terasa reda. Lelaki itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ustadz Karim, duduk di depan saya dengan tenang. Sorot matanya tajam, tapi tidak menakutkan. Ada wibawa yang sulit saya jelaskan. Hujan di luar masih deras, tapi suara di dalam masjid begitu tenang. Seakan tembok masjid ini menahan semua riuhnya hujan. Saya mengusap wajah, masih tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Pak Ustadz, maaf, saya baru pertama kali lihat masjid ini. Padahal saya sering lewat jalan ini, siang, sore, bahkan malam. Tapi saya tidak pernah lihat ada bangunan di sini. Ustadz Karim hanya tersenyum tipis. Masjid ini tidak tampak setiap saat. Tidak semua orang bisa singgah di sini. Kau bisa sampai ke sini karena Allah mengizinkanmu. Saya terdiam. Kata-katanya membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya mencoba mencerna maksudnya, tapi semakin dipikir, semakin tidak masuk akal. Saya menatap sekeliling. Masjid ini sederhana. Tidak ada kipas angin, tidak ada pengeras suara, bahkan tidak ada sajadah modern. Hanya hamparan tikar pandan tua yang wangi, seperti baru dijemur. Rak kayu kecil berisi beberapa kitab tebal. Cahaya lampu minyak menggantung di tengah, berayun pelan karena angin yang entah dari mana datangnya. Saya berkata pelan, kalau masjid ini tidak selalu ada, berarti saya bisa jadi orang pertama yang masuk sini. Ustadz Karim hanya tersenyum tipis. Bukan, masjid ini sudah lama ada. Hanya saja, bukan semua manusia bisa melihatnya. Jantung saya kembali berdegup keras. Saya menunduk, menatap lantai. Ada rasa takut yang semakin besar, tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa damai. Seolah tempat ini punya daya tarik yang membuat saya ingin tetap di dalamnya. Ustadz Karim kemudian berdiri, suaranya berat tapi menenangkan. Ayo nak, sudah waktunya sholat. Kau sudah basah dan letih, tapi jangan lupa kewajibanmu. Saya terkejut. Sholat? Jam segini Pak Ustadz? Bukannya sudah lewat Isya? Dia menatap saya dengan senyum tenang. Sholat tidak hanya soal waktu, sholat juga soal kesadaran. Kalau tadi tersesat, diberi kesempatan berteduh, maka bersyukurlah dengan sujudmu. Saya menelan ludah lalu mengangguk. Ada rasa malu sekaligus lega. Saya berdiri mengikuti beliau ke depan. Kami sholat berjamaah. Ustadz Karim jadi imam, suaranya merdu dan dalam. Bacaan suratnya panjang tapi sangat menenangkan. Entah kenapa, saya merasa sholat itu berbeda. Seolah waktu berjalan lambat, setiap bacaan menembus hati saya. Rasa letih saya hilang, rasa takut seakan larut dalam sujud. Selesai salam, saya masih terdiam, mata saya hangat. Ustadz Karim menoleh kepada saya. Lihatlah nak, hati yang gelisah hanya bisa tenang dengan mengingat Allah. Saya hanya bisa menunduk. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dalam. Setelah itu suasana hening. Hanya suara sisa hujan yang menetes di luar. Saya mencoba memberanikan diri bertanya lagi. Pak Ustadz, kalau besok saya coba kesini lagi,
apakah saya masih bisa menemukan masjid ini? Beliau menatap saya lama, lalu menjawab pelan. Belum tentu. Tempat ini hanya akan tampak pada waktu yang ditentukan. Jangan terlalu berharap bisa menemukannya. Yang terpenting, simpanlah pesan yang kau dapat malam ini. Saya terdiam. Kata-katanya membuat saya semakin bingung sekaligus penasaran. Saya menoleh lagi ke arah pintu. Untuk beberapa detik, saya merasa masjid ini bukan sekedar tempat. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan manusia. Tapi saya tidak berani bertanya lebih jauh. Saya hanya duduk diam sambil mendengar suara hujan perlahan reda. Dan di dalam hati saya mulai muncul pertanyaan. Sebenarnya masjid ini apa? Hujan di luar perlahan mereda. Tinggal suara tetesan air dari atap genteng yang jatuh ke tanah becek di halaman. Udara di dalam masjid terasa hangat, menenangkan. Padahal pakaian saya masih basah kuyup. Saya duduk bersila di tikar pandan yang wangi, sementara Ustadz Karim duduk di hadapan saya. Sorot matanya teduh, tapi entah kenapa, semakin lama saya memandang, ada perasaan aneh yang sulit saya jelaskan. Beliau lalu bertanya pelan, "Nak, apa yang sedang kau pikirkan?" Saya menghela napas panjang. Saya bingung, Pak. Motor saya mogok, hujan deras, lalu tiba-tiba ada masjid di tengah jalan. Saya sering lewat sini, tapi tidak pernah melihat bangunan ini sebelumnya. Sebenarnya tempat apa ini? Ustadz Karim tersenyum tipis. Tempat ini hanyalah rumah Allah. Bedanya, tidak semua orang bisa melihatnya. Saya menelan ludah. Bulu kuduk saya kembali berdiri. Maksudnya, Pak, masjid ini bukan masjid biasa. Beliau menatap lurus ke arah saya. Senyum di wajahnya tetap ada, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya merinding. Kau tidak salah. Masjid ini dijaga bukan oleh manusia. Tapi jangan takut. Kami beriman pada Allah dan kami tidak akan menyakitimu. Saya spontan bergeser sedikit ke belakang. Kata kami membuat kepala saya berputar. Maaf, Pak, kami itu siapa? Untuk pertama kalinya, wajah Ustadz Karim tampak lebih serius. Suaranya lebih berat. Aku bukan manusia, Nak. Aku berasal dari golongan jin. Jin muslim yang diberi amanah menjaga tempat ini. Dada saya serasa diremas. Suasana hening mendadak terasa mencekam. Saya menatapnya lekat-lekat, setengah berharap beliau bercanda, tapi tatapannya terlalu serius untuk dianggap main-main. Saya mencoba berkata, meski suara saya bergetar. Jadi, dari tadi saya bersama jin. Beliau mengangguk pelan. Benar, tapi jangan takut. Tidak semua jin itu jahat. Kami juga ada yang beriman. Kami pun sholat, beribadah, sama seperti kalian. Bedanya hanya wujud kami yang berbeda. Saya tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Tangan saya gemetar. Tapi anehnya, ada juga rasa tenang. Karena sejak awal, beliau tidak menunjukkan niat buruk. Ustadz Karim kembali melanjutkan. Hendra, aku tahu kau sedang kesulitan. Panen tembakau gagal berulang kali, hutang menumpuk, hidupmu terasa sempit. Tapi ketahuilah, itu semua ujian. Jangan sekali-kali kau putus asa. Saya terkejut mendengar namanya menyebut nama saya. Padahal saya tidak pernah memperkenalkan diri. Pak, kok bisa tahu nama saya? Beliau hanya tersenyum. Kami tahu apa yang Allah izinkan untuk kami ketahui. Kau tidak perlu heran. Saya menunduk. Keringat dingin bercampur dengan sisa air hujan menetes di wajah saya. Lalu, kenapa saya bisa sampai ke masjid ini? Tanya saya pelan. Karena Allah menghendaki kau singgah. Kau sudah hampir putus asa dan itu berbahaya. Allah tidak ingin kau kehilangan harapan. Jadi kau dipertemukan dengan kami
agar kau ingat semua rizki datangnya hanya darinya. Kata-katanya menusuk hati saya. Selama ini saya memang sering mengeluh. Saat panen gagal, saya menyalahkan cuaca, hama, bahkan nasib. Saya lupa kalau semua sudah diatur. Ustadz Karim menepuk bahu saya lembut. Jangan takut dengan ujian hidup. Jangan bergantung pada yang goib, apalagi pada kami. Bergantunglah hanya pada Allah. Saya menatap beliau, mata saya panas, ada rasa haru yang tidak bisa saya tahan. Di luar, suara hujan benar-benar berhenti. Sunyi, hanya terdengar suara angin berembus pelan melewati sawah. Saya sadar, malam itu saya bukan hanya berteduh. Saya sedang dipertemukan dengan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Saya duduk terpaku. Kata-kata Ustadz Karim berputar di kepala saya. Malam itu saya baru benar-benar menyadari bahwa saya sedang berada di dalam masjid yang bukan sembarang masjid dan bersama sosok yang bukan manusia. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara lampu minyak bergoyang tertiup angin samar. Saya berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut dan penasaran terus bercampur. Saya memberanikan diri bertanya, "Pak Ustadz, kalau memang masjid ini dijaga oleh jin muslim, kenapa bisa muncul di sini? Kenapa tidak terlihat di siang hari?" Ustadz Karim menunduk sebentar lalu menatap saya dalam. "Karena masjid ini bukan untuk semua mata. Allah yang menentukan siapa yang boleh singgah. Kau beruntung bisa sampai sini. Tidak semua manusia mendapat kesempatan itu." Saya menelan ludah. Bulu kuduk saya berdiri. Rasanya seperti sedang berada di dunia yang lain. "Berarti saya tidak akan bisa menunjukkan masjid ini ke orang lain?" tanya saya lagi. Beliau menggeleng pelan. "Tidak. Sekalipun kau bawa mereka ke sini, bisa jadi mereka hanya melihat sawah kosong. Ingat baik-baik, jangan pernah sombong karena bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat." Saya terdiam, tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Dalam hati saya mulai percaya kalau semua ini nyata. Masjid ini bukan masjid biasa. Ustadz Karim kembali bicara, suaranya lembut. "Hendra, hidupmu tidak sedang mudah. Kau diuji dengan gagal panen, hutang, dan keputusasaan. Tapi ketahuilah, Allah tidak akan membiarkan hambanya tanpa jalan. Kadang manusia terlalu sibuk mencari jawaban di luar, padahal jawaban itu ada di dalam hatinya sendiri." Saya menghela napas panjang. Kata-katanya terasa tepat sekali. Beberapa bulan terakhir saya memang hampir menyerah. Saya pernah terfikir untuk menjual tanah, bahkan berhenti bertani. Semua terasa berat. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Pak?" Suara saya lirih hampir bergetar. Beliau menggeleng pelan. "Sabar, ikhlas, terus bekerja. Jangan bergantung pada orang lain, apalagi pada sesuatu yang gaib. Kau boleh percaya masjid ini ada. Kau boleh percaya aku ada. Tapi jangan jadikan itu sandaran hidupmu. Bergantunglah hanya pada Allah." Saya terdiam lama. Rasanya seperti mendapat tamparan keras. Selama ini saya memang sering menyalahkan keadaan, mengeluh tanpa henti. Saya lupa bahwa rezeki bukan datang dari ladang atau hasil panen semata, tapi dari Allah. Saya memandang wajah Ustadz Karim. Semakin lama saya lihat, semakin jelas auranya berbeda. Wajahnya bercahaya samar. Sorot matanya dalam sekali, seolah bisa menembus isi hati saya. Lalu beliau berkata lagi, kali ini lebih pelan. "Jangan ceritakan tempat ini sembarangan. Tidak semua orang siap mendengarnya. Kalau mereka tidak percaya, hatimu akan sakit. Kalau mereka percaya tapi salah menafsirkannya, mereka bisa tersesat." Saya mengangguk pelan. Ada rasa berat, tapi juga ada kelegaan. Seolah beban yang saya pikul selama ini sedikit terangkat. Malam semakin larut,
Saya tidak tahu jam berapa, tapi rasanya waktu berjalan lebih lambat di dalam masjid ini. Suasananya hening, damai, tapi sekaligus penuh misteri. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara burung hantu. Suara itu melengking jelas di antara sunyi. Saya spontan menoleh ke arah jendela, tapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan sawah. Ustadz Karim berkata tanpa menoleh, "Tidak perlu takut. Malam memang penuh tanda. Kau cukup tenang saja." Saya menelan ludah, bulu kuduk saya merimang. Tapi entah kenapa, kehadiran beliau membuat saya sedikit tenang. Saya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Pak Ustadz, apa saya bisa bertemu lagi dengan Anda?" Beliau diam sejenak, lalu menjawab, "Itu bukan keputusanmu, bukan juga keputusanku. Itu keputusan Allah." Saya terdiam lagi. Kata-katanya sederhana, tapi semakin menegaskan bahwa apapun yang terjadi malam itu bukan kebetulan. Dan di tengah hening itu, saya sadar malam saya baru saja memasuki rahasia yang tidak semua orang bisa tahu. Saya duduk lama di dalam masjid itu, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ustadz Karim. Semakin lama, saya merasa semakin tenang. Padahal sebelumnya, jantung saya hampir copot karena sadar bahwa beliau bukan manusia. Ustadz Karim kemudian berdiri, lalu berkata pelan, "Hendra, mari kita sholat lagi. Anggaplah ini sebagai wujud syukurmu sudah diberi kesempatan singgah." Saya spontan bangkit. Badan saya masih basah dan dingin, tapi langkah saya terasa ringan. Kami berdiri berjajar. Beliau menjadi imam. Sholat itu terasa berbeda. Bacaan Ustadz Karim mengalun indah. Suaranya berat dan bergema, seperti memenuhi seluruh ruangan. Surat yang beliau baca panjang, tapi setiap lafaznya menembus hati saya. Saya merasakan ketenangan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ketika sujud, saya merasa dada saya ringan sekali. Semua beban, rasa putus asa dan kegelisahan seolah luruh. Saya tidak tahu kenapa, tapi air mata saya mengalir begitu saja. Setelah salam, saya tetap duduk lama, masih terbawa suasana. Ustadz Karim menoleh ke arah saya, tersenyum tipis. "Begitulah hati, nak. Kalau dekat dengan Allah, semua yang berat akan terasa ringan." Saya hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Tenggorokan saya tercekat. Beberapa saat kemudian, saya menyadari suasana di luar berubah. Hujan benar-benar berhenti. Udara segar masuk dari jendela. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Saya melirik ke arah pintu. Cahaya lampu minyak masih berayun lembut. Tapi ada hal aneh yang saya rasakan. Semakin lama, cahaya itu terlihat memudar. Saya menoleh ke arah Ustadz Karim, hendak bertanya, tapi beliau lebih dulu berbicara. "Hendra, waktumu di sini hampir selesai. Setelah ini, kau tidak akan menemukan masjid ini dengan mudah. Ingatlah, jangan pernah menggantungkan harapan pada yang gaib. Ingat Allah dan tetaplah bekerja dengan ikhlas." Saya menatapnya. Hati saya panik. "Pak Ustadz, saya masih banyak pertanyaan. Saya belum siap meninggalkan tempat ini." Beliau tersenyum. "Pertanyaan tidak perlu semua dijawab malam ini. Hidup akan memberikan jawabannya sendiri. Percayalah." Saya ingin menahan beliau, tapi tubuh saya mendadak berat. Mata saya berkunang-kunang, seperti ada kabut tipis memenuhi ruangan. Lampu minyak makin redup. Suara Ustadz Karim mulai jauh, meski beliau tetap di depan saya. "Jangan lupa pesan ini, Hendra. Jangan bergantung pada kami. Bergantunglah hanya pada Allah." Setelah itu, semuanya gelap.
Saya tersentak. Saya berdiri di pinggir jalan. Motor saya ada di samping. Basah kuyup. Tidak ada masjid. Tidak ada cahaya lampu kuning. Hanya jalan gelap yang membelah sawah. Hujan sudah reda. Langit masih mendung. Saya mengusap wajah. Nafas saya terengah-engah. Jantung berdegup kencang. Untuk beberapa detik, saya berpikir mungkin semua hanya mimpi. Tapi tubuh saya masih gemetar, dan perasaan tenang itu masih ada di dada saya. Saya mencoba menyalakan motor. Ajaib, mesin langsung hidup dengan sekali starter. Lampunya menyala terang, berbeda dengan sebelumnya. Saya tidak banyak pikir. Saya langsung tancap gas, meninggalkan jalan itu secepat mungkin. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran saya kalut. Apa yang baru saja saya alami? Masjid itu, Ustadz Karim, benar atau hanya bayangan? Tapi bagaimana mungkin saya bisa merasakan semua itu begitu nyata? Sampai rumah, istri saya kaget melihat kondisi saya yang basah kuyup. Saya hanya bilang motor mogok dan saya berteduh sebentar. Saya tidak berani menceritakan yang sebenarnya. Siapa yang akan percaya? Malam itu, saya tidur dengan perasaan aneh, antara takut, bingung, sekaligus damai. Saya tidak tahu apa yang menunggu esok hari. Tapi saya yakin, hidup saya tidak akan sama lagi. Dan ternyata, saya benar. Sejak malam itu, segalanya berubah. Keesokan harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Malam sebelumnya masih membekas di kepala. Rasanya seperti mimpi, tapi terlalu nyata untuk disebut mimpi. Masjid itu, Ustadz Karim, sholat bersama, semuanya seolah masih menempel di hati saya. Saya berjalan ke dapur. Istri saya sudah menyiapkan kopi. Dia menatap saya aneh. "Kamu semalam pulang basah kuyup. Kenapa nggak langsung ganti baju? Bisa sakit nanti." Saya hanya tersenyum tipis. "Iya, tadi motor sempat mogok di jalan. Jadi kehujanan agak lama." Saya tidak mungkin menceritakan hal yang sebenarnya. Bahkan saya sendiri masih bingung, apakah harus percaya atau tidak dengan apa yang terjadi. Setelah sarapan, saya berangkat ke ladang. Perasaan saya berat, karena sebelum hujan kemarin, kondisi tembakau sudah parah. Daunnya banyak yang busuk, batangnya layu, dan saya sudah pasrah kalau panen kali ini akan gagal lagi. Begitu tiba di ladang, saya langsung tertegun. Hamparan tembakau yang kemarin rusak, pagi itu tampak berbeda. Daun-daun yang kemarin layu, sekarang terlihat segar dan hijau. Batang yang patah, seperti tumbuh lagi. Bahkan beberapa barisan, tampak jauh lebih subur dari sebelumnya. Saya melangkah masuk, menyentuh satu daun besar. Permukaannya kering, sehat. Padahal semalam, saya yakin, sudah busuk karena air hujan. Saya berdiri lama di tengah ladang. Nafas saya berat, dada saya naik turun. Hati saya bergetar. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Beberapa tetangga yang lewat ikut menoleh. Salah satunya berseru, "Wah Hen, kok bisa? Tembakau kamu bagus begini. Ladang saya malah pada rusak semua kena hujan semalam." Saya hanya bisa mengangguk kaku. Tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya semakin membuat saya bingung. Ladang saya tumbuh subur, sementara banyak petani lain mengeluh gagal panen. Ketika panen tiba, hasilnya luar biasa. Daun-daun besar, harum dan kering sempurna. Para tengkulak berebut membeli. Harganya tinggi. Uang yang masuk bahkan lebih banyak dari panen saya beberapa tahun terakhir digabung jadi satu. Saya bisa melunasi hutang, membeli pupuk lebih baik, dan memperbaiki rumah. Istri saya heran. "Alhamdulillah Mas, tapi kok bisa ya? Padahal semalam hujannya deras banget. Orang-orang banyak yang panennya gagal." Saya hanya tersenyum, meski hati saya kalut. Saya tidak bisa mengingat pesan Ustadz Karim. Jangan bergantung pada sesuatu yang gaib. Bergantunglah hanya pada Allah. Tapi kenyataannya, setelah pertemuan itu, ladang saya berubah drastis. Saya tidak tahu ini pertanda atau cobaan. Malam-malam berikutnya, saya sering termenung di teras rumah, mendengar suara jangkrik,
Kadang-kadang saya bertanya dalam hati, apakah saya bisa bertemu lagi dengan masjid itu? Apakah saya bisa melihat Ustadz Karim sekali lagi? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ada suara samar di kepala saya. Pesan yang beliau ucapkan saat terakhir kali kami bertemu. Jangan mencariku, jangan berharap padaku. Bergantunglah hanya pada Allah. Suara itu terngiang terus. Saya semakin rajin sholat. Saya mulai sering bangun malam, berdoa lama, menangis dalam sujud. Ada rasa takut kalau saya menjadi sombong karena merasa diberi keistimewaan. Tapi ada juga rasa syukur karena Allah masih mengizinkan saya merasakan keajaiban itu. Desa mulai heboh dengan hasil panen saya. Ada yang kagum, ada juga yang iri. Beberapa orang bertanya apakah saya pakai pupuk khusus atau ada cara rahasia. Saya hanya menjawab singkat, rizki dari Allah. Namun jauh di dalam hati, saya tahu semua ini tidak sesederhana itu. Sejak malam itu, sejak saya singgah di masjid yang tidak pernah ada di siang hari, hidup saya berubah, dan perubahan itu belum tentu selamanya membawa tenang. Hari-hari berlalu dengan cepat. Panen saya selesai, hasilnya benar-benar melimpah. Saya bahkan sempat menjual sebagian keluar kota dengan harga tinggi. Hidup saya jauh lebih lapang dibandingkan beberapa bulan lalu. Tapi seiring keberhasilan itu, rasa penasaran saya makin besar. Saya terus kepikiran pada masjid itu. Setiap kali lewat jalan tempat motor saya mogok malam itu, saya selalu melirik ke arah sawah. Siang hari tentu saja hanya ada hamparan hijau. Tidak ada tanda-tanda bangunan apapun. Suatu malam, saya memberanikan diri. Saya sengaja melewati jalan itu lagi, berharap bisa melihat cahaya temaram yang pernah saya lihat. Hujan turun rintik-rintik, suasana sepi. Saya melaju pelan, menajamkan mata. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya jalan lurus dengan sawah luas, gelap, dan sesekali suara katak dari pematang. Saya berhenti sebentar, mematikan motor, menunggu. Tapi tetap sama, sunyi. Saya pulang dengan rasa kecewa, tapi di sisi lain juga takut. Saya teringat kata-kata Ustadz Karim. Tidak semua orang bisa sampai ke sini. Bahkan kau pun belum tentu bisa melihatnya lagi. Beberapa hari setelahnya, saya mencoba bertanya ke orang-orang tua di desa. Saya tidak menceritakan secara gamblang, hanya sekedar pancingan. Pak, di jalan ke sawah barat itu ada masjid nggak ya? Seorang tetua desa menatap saya lama, lalu tertawa kecil. Haha, masjid lah. Di situ dari dulu nggak ada apa-apa, Ndra. Sawah semua. Kenapa nanya begitu? Saya hanya gelagapan. Enggak, Pak. Cuma penasaran. Tapi ada juga satu orang, seorang kakek tua yang sering duduk di gardu ronda, yang menatap saya lebih serius ketika saya menyinggung soal itu. Ndra, kamu lihat apa di jalan situ? Tanyanya pelan. Saya tercekak. Maksudnya, Pak? Kakek itu menghela nafas panjang. Dulu, orang-orang bilang, kadang ada bangunan muncul di tengah sawah. Nggak semua orang bisa lihat. Ada yang bilang musola, ada yang bilang masjid. Tapi yang jelas, bukan sembarang bangunan. Bulu kuduk saya langsung merinding. Saya tidak berani menjawab. Kakek itu menepuk bahu saya pelan. Kalau kamu pernah melihat, simpan saja di hati, jangan diumbar. Yang begitu itu bukan untuk bahan cerita. Malamnya, saya susah tidur. Kata-kata kakek itu menegaskan bahwa saya tidak berhalusinasi. Ada orang lain yang tahu, meski samar-samar. Tapi tetap saja, perasaan saya tidak tenang. Ada malam-malam di mana saya mimpi aneh. Saya bermimpi berjalan di sawah, sendirian, lalu mendengar suara azan samar. Saya menoleh, dan dari kejauhan tampak cahaya kuning.
Tapi setiap saya mendekat, cahaya itu menjauh, makin redup, sampai akhirnya hilang. Saya terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Pagi-pagi istri saya heran. "Mas, kenapa semalam gelisah banget? Berkali-kali kebangun." Saya hanya menggeleng. "Enggak apa-apa, cuma mimpi." Tapi dalam hati saya tahu, mimpi itu bukan mimpi biasa. Rasanya seperti panggilan, tapi juga seperti peringatan. Sejak itu, setiap kali melewati jalan sawah di malam hari, saya selalu menunduk. Tidak berani menoleh ke kiri atau kanan. Takut kalau tiba-tiba cahaya itu muncul lagi. Takut kalau saya kembali ditarik ke masjid yang sama, tapi kali ini bukan untuk kebaikan. Meskipun begitu, bagian hati saya tetap penasaran. Bagaimana kalau saya benar-benar bertemu lagi dengan Ustadz Karim? Bagaimana kalau ada pesan lain yang harus saya dengar? Dan rasa penasaran itulah yang akhirnya membawa saya ke malam paling menegangkan dalam hidup saya. Keberhasilan panen membuat hidup saya jauh berubah. Hutang lunas, rumah diperbaiki, bahkan saya bisa menabung. Orang-orang desa mulai menaruh hormat, ada juga yang iri. Tapi bersama semua itu, muncul satu hal yang tidak pernah bisa saya abaikan. Rasa penasaran. Saya terus teringat masjid itu, cahaya kuningnya dan wajah Ustadz Karim. Malam-malam saya sering duduk termenung di teras. Pikiran saya gelisah. Saya bertanya-tanya, apa mungkin kalau saya kembali ke jalan itu, masjidnya akan muncul lagi? Apa mungkin saya bisa bertemu Ustadz Karim sekali lagi menanyakan hal-hal yang belum sempat saya tanyakan? Semakin lama dorongan itu semakin kuat. Saya tahu, ini berbahaya. Saya ingat jelas pesannya. Jangan bergantung pada kami. Bergantunglah hanya pada Allah. Tapi hati manusia kadang lemah. Keinginan untuk tahu lebih banyak, untuk memastikan, terus menghantui saya. Suatu malam saya tidak bisa menahan diri lagi. Langit mendung, angin dingin berhembus dari arah gunung. Saya mengeluarkan motor, lalu melaju ke jalan panjang di tengah sawah itu. Jalan sepi. Lampu motor menyorot lurus ke depan. Hanya ada kabut tipis menempel di permukaan sawah. Sesekali terdengar suara serangga malam. Saya melaju pelan, mata terus mencari-cari cahaya yang dulu pernah muncul. Beberapa menit tidak terjadi apa-apa. Hanya jalan gelap seperti biasa. Tapi semakin jauh saya melaju, semakin terasa suasana berubah. Udara mendadak dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Lampu motor berkelip, seperti mau mati. Saya menghentikan motor, hati berdebar. Pandangan saya menyapu sekeliling. Awalnya gelap, tapi perlahan, dari kejauhan, cahaya itu muncul lagi. Cahaya kuning temaram, sama seperti malam itu. Saya tersentak. Jantung saya berdetak keras, setengah takut, setengah lega. Saya menuntun motor pelan ke arah cahaya itu. Namun semakin dekat, saya merasa ada yang berbeda. Hawa di sekitarnya bukan lagi tenang. Ada suara-suara samar, seperti bisikan. Berlapis-lapis, datang dari segala arah. Saya berhenti, bulu kuduk berdiri. Ndra. Saya menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bisikan itu jelas terdengar. Saya melangkah lagi. Cahaya masjid makin terang. Pintu kayu tampak terbuka sedikit. Bayangan samar tampak berdiri di dalam. Saya menelan ludah. Kaki saya gemetar. Saya ingin mendekat. Tapi bisikan-bisikan itu makin keras. Suaranya menyeramkan, menertawakan saya. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara lantang yang familiar. "Hendra." Saya tersentak. Itu suara Ustadz Karim. Tegas, berat, dan penuh wibawa. "Jangan teruskan.
Jangan mencari kami lagi. Saya terpaku di tempat. Nafas saya berat, dada naik turun. Pak Ustadz, saya cuma ingin bertemu lagi. Saya ingin tahu lebih banyak. Cukup. Apa yang kau alami dulu adalah peringatan sekaligus pelajaran. Kau sudah diberi rizki, kau sudah diberi jalan. Jangan serakah, jangan ulangi. Bisikan-bisikan di sekitar mendadak menghilang. Hanya suara beliau yang tersisa, bergema kuat. Pulanglah, Hendra. Kalau kau memaksa, yang datang padamu bukan lagi kami, tapi yang lain, dan kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Saya berdiri kaku. Darah saya serasa membeku. Saya menunduk. Air mata mengalir tanpa saya sadari. Dengan sisa tenaga saya berbalik, menyalakan motor. Mesin langsung hidup. Saya tancap gas sekencang-kencangnya, meninggalkan cahaya itu di belakang. Sepanjang jalan, dada saya masih bergetar. Rasa takut bercampur lega. Saya sadar, malam itu saya hampir melangkah terlalu jauh. Dan peringatan itu akan selalu terngiang di kepala saya. Setelah malam itu, saya tidak pernah lagi mencoba mencari masjid gaib tersebut. Rasa takut masih membekas. Kata-kata Ustadz Karim terus terngiang di kepala saya. Kalau kau memaksa, yang datang padamu bukan lagi kami, tapi yang lain. Dan kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sejak saat itu saya berusaha menjalani hidup lebih tenang. Saya kembali fokus mengurus ladang, tetap bekerja seperti biasa, dan semakin mendekatkan diri pada Allah. Setiap kali rasa penasaran muncul, saya buru-buru beristighfar. Tapi pengalaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melewati jalan sawah di malam hari, hati saya berdebar kencang. Saya tidak berani menoleh ke samping. Saya hanya menatap lurus ke depan, memacu motor lebih cepat. Ada kalanya saat hujan turun deras di malam hari, saya seperti bisa mendengar samar suara azan dari kejauhan. Suara itu lirih, bergema, dan membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau tanda bahwa masjid itu masih ada. Suatu malam, setelah sholat Isya di rumah, saya duduk lama di teras. Angin malam bertiup dingin, suara jangkrik bersaut-sautan. Di antara keheningan itu, saya tiba-tiba teringat jelas wajah Ustadz Karim. Senyumnya, suaranya, tatapan matanya. Entah kenapa malam itu saya menangis. Tanpa sadar, air mata saya mengalir deras. Saya merasa rindu, tapi juga takut. Rindu pada ketenangan yang beliau bawa, tapi takut pada misteri yang menyelubungi dirinya. Saya berdoa lama sekali, meminta agar hati saya dijaga, agar saya tidak tergoda untuk mencari yang gaib. Saya ingin tetap berjalan di jalan manusia biasa. Sejak saat itu kehidupan saya perlahan semakin baik. Ladang saya terus memberi hasil meski tidak selalu melimpah, tapi cukup untuk hidup. Hutang lunas, keluarga lebih tenang. Saya belajar menerima apapun yang terjadi, baik panen bagus maupun gagal, dengan lebih ikhlas. Tapi ada satu hal yang selalu saya simpan sendiri. Rahasia itu. Tentang masjid yang hanya muncul di malam tertentu. Tentang Ustadz Karim, penjaga dari golongan jin muslim. Tentang nasihat yang beliau tinggalkan untuk saya. Saya tidak pernah berani menceritakan semuanya pada siapapun. Bahkan pada istri saya sekalipun. Saya takut dianggap gila atau lebih buruk lagi, saya takut orang lain tergoda untuk mencari masjid itu. Beberapa kali saya mendengar orang desa bercerita tentang jalan itu. Katanya ada yang pernah melihat cahaya aneh di kejauhan, seperti lampu obor di tengah sawah. Ada juga yang bilang kadang terdengar suara azan samar di malam buta. Setiap kali mendengar cerita itu,
hati saya bergetar. Saya tahu mereka tidak berbohong. Mereka mungkin hanya melihat sekilas, tapi mereka tidak tahu apa yang ada di balik cahaya itu. Malam-malam tertentu, saya masih suka terbangun tiba-tiba. Seperti ada suara yang memanggil dari kejauhan. Saya membuka mata, menatap langit-langit kamar, dan mendengar gema samar di telinga saya. Hendra, jangan bergantung pada kami. Bergantunglah hanya pada Allah. Suara itu jelas. Suara Ustadz Karim. Saya terdiam lama. Air mata menetes. Rasanya seperti pesan terakhir yang terus diulang agar saya tidak lupa. Dan sejak itu, saya benar-benar mengunci hati saya. Saya tidak pernah lagi mencoba mencari masjid itu. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan karena saya tahu, sekali saya tergelincir, mungkin saya tidak akan kembali. Masjid itu tetap menjadi misteri. Tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa singgah. Dan saya, salah satu orang yang pernah diberi kesempatan. Meski hanya sebentar. Kesempatan yang mengubah hidup saya selamanya. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Saya sadar, apa yang saya alami bukan kebetulan. Masjid goib itu, pertemuan dengan Ustadz Karim, semua hanyalah jalan agar saya ingat kembali siapa sumber rezeki yang sebenarnya. Hidup ini penuh ujian. Kadang kita ditunjukkan sesuatu yang tak masuk akal,